Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga alhamdulillah setelah jeda Ramadan kita dapat bermuajah kembali di majelis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah selalu limpahkan rahmatnya kepada kita dan Allah bukakan pintu-pintu fawaid untuk kita sehingga kita dapat mendapatkan ilmu untuk kita praktekkan, untuk kita jalankan dalam kehidupan kita. Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah atas uswah hasanah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimatullah, menjelaskan syariat, memberikan irsyadat kepada umat. Maka mudah-mudahan kita selalu bisa istiqomah untuk menjalankan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini, ya ini request nggih dari teman-teman jamaah untuk mengkaji tentang seluk-beluk hukum sholat berjamaah. Yang ini tentu saja untuk mendorong kita agar semakin baik dalam menjaga sholat kita. Sebelum kita mulai, seperti yang barangkali dikaji di banyak kajian, bahwa sholat itu salah satu dari tiang agama kita, salah satu dari rukun Islam, sehingga kemudian perhatian terhadap ibadah yang satu ini betul-betul luar biasa dari para ulama. Tidak satupun kitab fikih kecuali pasti di dalamnya ada kitabus shalah yang membahas banyak sisi-sisi sholat yang wajib ataupun yang nafilah, kaifiyahnya, sifat-sifatnya, apa yang menjadi syarat dan rukunnya, dan bagaimana meraih sholat yang sempurna itu. Maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, satu masalah yang kita akan kaji ini yaitu terkait tentang bagaimana sholat berjamaah itu wajib atau tidaknya, ya. Yang kemudian saya akan berikan mukadimah sedikit, ya, terkait tentang hukum sholat berjamaah secara umum, sebab nanti ada rincian-rincian yang kemudian akan kita kaji sedikit demi sedikit. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, terkait tentang hukum sholat berjamaah secara umum, saya katakan secara umum ini, apakah di dalam masjid atau di musola atau di rumah atau di luar, itu semua, ya. Sebab berbicara tentang sholat berjamaah ini macam-macam, ya. Ada yang kemudian melihat dari tempatnya, ada yang kemudian melihat dari orangnya, apakah sudah baligh atau tidak, ataukah laki-laki dan perempuan, yang tentu saja tidak bisa disamakan hukum dari sholat berjamaah itu. Karena itu ada panduan umum, ya, yang akan kita lihat. Secara umum para ulama itu memang tidak bersepakat tentang hukum sholat berjamaah ini, ya. Dari banyak kitab itu rata-rata menyebutkan ada 4 pendapat. Saya baca kitab Bidayatul Mujtahid ketemu 4 pendapat ini. Saya baca Al-Mughni Ibnu Qudamah misalnya, itu juga ketemu yang seperti ini juga. Jadi rupanya mengkerucut kepada 4 pendapat ini. Yang pertama kali adalah pendapat yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, ya. Disebut fardu kifayah ini berarti kalau di satu kampung, di satu wilayah sudah diadakan sholat berjamaah oleh beberapa orang, 3 orang, 10 orang, ya, atau satu masjid misalnya,
maka itu sudah dianggap sah, dianggap tidak perlu kemudian dilakukan oleh sisa dari kaum muslimin yang lain. Nah, pendapat ini dicetuskan pertama kali oleh Imam Asy-Syafi'i, lalu Imam Abu Hanifah, yaitu Imam Hanafi. Begitu juga kebanyakan para ulama dari madhab Syafi'i yang terdahulu. Ya, madhab Syafi'i ini berarti karena memang sudah kurang lebih 12 abad, jadi ada memang pergeseran fatwanya. Ya. Begitu juga ulama-ulama dari kalangan Hanafi dan kalangan Maliki yang terdahulu menyatakan fardu kifayah. Sebab apa? Mereka melihat sisi sholat berjamaah itu sisi syiar. Selama syiar itu ada, berarti di sini kampungnya kaum muslimin. Selama sholat berjamaah itu ada, berarti di sini kaum mukminin. Tapi kalau kemudian tidak ada yang sholat sama sekali, dalam artian tidak ada yang berjamaah, tidak di masjid, tidak di musola, bahkan tidak di rumah juga, berarti ini bermasalah betul. Berarti kampung tersebut bukan kampung kaum mukminin. Entah itu kaum fasik atau kaum munafik. Nah itu. Nah, ini yang dilihat dari ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i dan juga Abu Hanifah tersebut. Nanti kita akan lihat alasan-alasan mereka. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa sholat apapun, sholat fardu apapun, zuhur, asar, dan sebagainya, itu tidak sah kalau tanpa jamaah. Artinya kalau sholat sendirian, menurut pendapat ini, batal otomatis. Nah itu, ada yang seperti itu. Sebab apa? Mereka beranggapan bahwa berjamaah itu merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Sholat fardu. Jadi kalau sholat fardu dilaksanakan sendirian, maka menurut pendapat ini itu tidak sah. Dan yang berpendapat seperti ini, yang pertama kali adalah Imam Daud Adz-Dzahiri, salah seorang ulama dari madhab Dzahiri. Madhab Dzahiri ini jarang-jarang didengar di Indonesia, tapi banyak dijumpai di wilayah Pakistan, ya, atau di wilayah Afrika Utara, itu banyak Dzahiri. Ya. Yang kemudian didukung oleh beberapa ulama besar, diantaranya Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnul Qayyim, Ibnul Aqil, dan juga Ibnu Abi Musa, yang semuanya berpandangan bahwa kalau sholat itu dilaksanakan sendirian batal, tidak sah. Itu. Nanti kita akan lihat beberapa alasan mereka. Kemudian yang ketiga, kelompok yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Nah ini banyak di Indonesia, ya, yang menyatakan bahwa hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu bagaimana? Sunnah tapi ditekankan. Jadi berbeda dengan sunnah biasa. Kalau sunnah biasa itu orang masih merasa ringan, semacam rawatib atau barangkali kemudian sholat fajar, ya, sebelum subuh itu kita katakan sholat yang kemudian sunnah tapi ringan. Tapi ada kemudian sholat sunnah yang ditekankan untuk dilakukan. Ya, seperti misalnya tahajud itu ditekankan. Terus kemudian termasuk di antaranya adalah sholat berjamaah ini ditekankan. Sebab apa? Ada dalil-dalil yang kemudian memang berisi tekanan agar kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah itu. Kemudian yang mendukung pendapat sunnah muakkadah ini kalau di zaman sekarang itu biasanya dari madhab Hanafi atau madhab Maliki. Ya. Nanti kita akan lihat beberapa pandangan dari beberapa lembaga-lembaga fatwa baik Indonesia ataupun internasional, apakah kemudian sama atau berbeda-beda. Ya. Baik, yang keempat, pandangan yang beranggapan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain, tetapi bukan syarat sahnya sholat. Kalau disebut fardu ain, berarti tiap orang wajib berjamaah. Nah itu. Bagaimana kalau tidak berjamaah? Berarti berdosa. Meskipun tetap sah sholatnya, tetapi dianggap berdosa. Nah pandangan ini ada dari kalangan sahabat yang berpandangan seperti ini, diantaranya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Musa al-Asy'ari, kemudian dari kalangan tabi'in ada Atha ibnu Abi Rabah, terus kemudian Imam Al-Auza'i, Imam Abu Thawr, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban. Ini ulama-ulama klasik era abad pertama dan kedua Hijriah. Ya.
Begitu juga sebagian besar ulama Hanafiyah dan madhab Hambali. Tapi dari seluruh macam ini, ya saya tidak mau membuat kita ribet tentang madhab, tapi kita lihat bagaimana pendapat ini berdasarkan dalil-dalil dan bagaimana sudut pandangnya. Insya Allah kita akan kaji satu persatu. Jadi yang pertama kita akan kaji adalah pandangan yang berpandangan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Kalau sudah cukup 3 orang sholat jamaah, yang lain gugur kewajibannya. Nah, itu ada yang pandangan seperti ini. Kita lihat apa alasannya. Nah, di sini saya bawakan 3 dalil untuk yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin." Ya. Tidak ada 3 orang yang tinggal di satu desa wala badwin, atau satu perkampungan yang pedalaman, la tuqamu fihimus shalah, yang tidak didirikan di antara mereka satu salat, illa qad istahwadha alaihimus syaiton, kecuali pasti setan akan menguasai mereka. Artinya kalau ada satu kampung sama sekali tidak ada yang sholat jamaah, ini berarti setan sudah berhasil menguasai mereka. Nah itu. Fa'alaikum bil jamaah, maka wajib atas kalian untuk berjamaah, artinya melaksanakan sholat jamaah tadi. Fa innama ya'kulu dhi'bu al-qasiyata, karena serigala itu, yaitu setan-setan ini, hanya mampu memakan kambing yang sendirian. Dalam artian kalau umat tidak berjamaah, tidak berkumpul, sholat sendiri-sendiri, nah ini berarti akan dikalahkan oleh setan-setan tersebut. Nah, ini yang kemudian berarti minimal 3 orang yang sholat jamaah. Nah, baru kemudian setan itu tidak bisa mengganggu secara total. Baik, ini dasar dari pendapat yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada beberapa sahabat yang berasal dari luar kota Madinah atau yang di pinggir-pinggir kota Madinah, beliau sabdakan, "Irji'u ila ahlikum," kembalilah kalian ke keluarga-keluarga kalian. Ya. Fa'akimu fihim, maka dirikanlah sholat itu di antara mereka, di tengah-tengah mereka. Ya. Wa allimuhum, dan ajarkan kepada mereka, wa muruhum, dan perintahkan mereka untuk melaksanakan sholat tadi. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melaksanakan sholat. Fa idza hadaratis shalah, maka jika hadir waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka salah seorang dari kalian hendaklah beradzan untuk kalian sendiri, wal ya'ummakum akbarukum, dan agar yang paling sepuh, yang paling besar, yang paling tua dari antara kalian mengimami kalian. Nah, di sini yang menjadi garis bawah adalah fal yu'adzin lakum ahadukum, agar salah seorang menyampaikan adzan, mengumandangkan adzan, baik itu di dalam masjid ataupun di pinggir jalan. Ya, kalau di masa Rasulullah itu kan ada yang di pasar, ya. Ada pula yang kemudian di Masjid Rasulullah, bahkan saat penaklukan kota Makkah itu di atas Ka'bah, ya. Lalu kemudian diimami. Namanya diimami berarti ada jamaahnya. Tidak mungkin kemudian sholat sendiri dikatakan diimami. Nah, itu pasti ada jamaahnya. Nah, ini menunjukkan berarti fardu kifayah menurut pandangan ini. Kenapa? Karena tidak menunjukkan wajib kemudian menghadiri, tapi secukupnya. Harus ada yang adzan, kemudian ada yang mengimami, selesai. Nah, itu. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salatul jama'ati tafdulu salatal fadhi." Ya, salat berjamaah itu mengungguli salat sendirian bisaba'in wa ishrina darajah, dengan 27 derajat. Nah, di sini kita seringkali melihat dari sisi, oh ini kalau jamaah 27 derajat, kalau kemudian sendirian 1 derajat saja. Tapi ada yang lebih penting sebenarnya dari hadis ini, yaitu bahwa Rasulullah mengakui adanya salat sendirian. Nah, itu. Sebab disebutkan di sini bahwa salat berjamaah itu 27 derajat, sementara sholat sendirian, ini berarti diakui oleh Rasulullah adanya sholat sendirian itu. Yang itu kemudian nilainya cuma 1 derajat. Yang berarti di sini ada 2 sholat yang diakui oleh Rasulullah. Yang pertama yaitu sholat berjamaah, yang kedua sholat tidak
berjamaah. Nilainya berbeda. Nah, dari sini kemudian diambil kesimpulan berarti tidak fardu ain, tidak fardu per orang untuk melaksanakan sholat jamaah itu. Sebab apa? Buktinya Rasulullah mengakui adanya, menyebutkan adanya sholat sendirian. Nah, itu berarti ini nilainya, hukumnya hanya fardu kifayah saja menurut pendapat ini. Baik, ini kelompok yang pertama dengan dalil-dalil tersebut. Nanti kita akan lihat dari banyak dalil ini yang rata-rata sahih itu, kita coba mencari mana sebenarnya yang paling mendekati kenyataan itu. Baik, yang kedua, orang-orang atau kelompok yang menyatakan bahwa tidak sah sholat tanpa berjamaah. Kalau sendirian batal. Ya. Baik, kita lihat dalil yang pertama, alasan mereka, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Barang siapa yang mendengar adzan lalu ia tidak mendatanginya, yaitu mendatangi adzan tersebut untuk sholat, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Nah, ini para ulama ada yang mengartikannya fala sholata lahu itu tidak sah sholat untuk dia, ya. Illa min udrin, kecuali kalau ada halangan, ada udurnya. Udur macam-macam, bisa jadi sakit, ya, bisa jadi kemudian ada hujan lebat berlumpur sehingga tidak bisa datang, ya. Barangkali ada juga yang ketiduran, atau barangkali pingsan, atau barangkali tertahan, macam-macam. Nah, udur-udur seperti itu yang kemudian membolehkan tidak menghadiri sholat berjamaah. Tetapi kalau kemudian dalam kondisi normal lalu tidak sholat berjamaah, menurut pandangan ini la sholata lahu, tidak ada sholat sah baginya. Meskipun ada ulama yang mengartikan la sholata lahu itu tidak ada sholat yang sempurna untuknya. Artinya apa? Tidak sampai 27 derajat. Kenapa? Karena dilaksanakan sendirian. Nah, itu tentu saja ketika kita membahas dalil ini berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Tapi menurut pendapat ini, yaitu berarti tidak sah sholatnya. Baik, saya lanjutkan. Yang kedua, walladzi nafsi biyadihi laqad hamamtu an amura bihatabin. Demi yang jiwaku ada di tangannya, kata Rasulullah, sungguh aku telah bertekad untuk memerintahkan orang membawa kayu bakar. Fayuhtab, lalu kemudian dikumpulkanlah kayu bakar itu. Tsumma amura bis-shalah, kemudian aku perintahkan untuk dilaksanakan salat. Fayu'adzan, lalu diadani laha untuk salat tersebut. Tsumma amura rajulan, kemudian aku perintahkan seseorang, faya umman nas, lalu ia imami orang-orang. Tsumma ukhalifa ila rijal, kemudian aku berkeliling menemui para lelaki, yaitu yang tidak hadir sholat jamaah tadi. Fa uharriqa alaihim buyutahum, lalu akan aku bakar di atas mereka rumah-rumah mereka itu. Jadi di sini kita lihat Rasulullah SAW menunjukkan ada ancaman di situ. Namanya ancaman berarti ada tekanan di situ. Baik tekanannya itu tekanan negatif atau tekanan-tekanan positif. Dari sisi orang-orang yang kemudian tidak melaksanakan sholat jamaah, tentu saja ini tekanan negatif. Sebab apa? Rasulullah SAW mengancam akan membakar rumah-rumah mereka. Nah, itu. Ada dalam riwayat yang lain disebutkan, kalau bukan karena ada kaum wanita dan anak-anak, aku pasti akan bakar rumah-rumah mereka itu. Nah, itu. Yang menunjukkan bahwa Rasulullah betul-betul serius, ya, untuk mengajak orang-orang itu sholat berjamaah. Tapi kemudian dari sudut pandang yang lain, berarti kalau kemudian ada ancaman dari Rasulullah sampai tingkatnya membakar rumah, sampai membunuh orang yang tidak berjamaah, ini berarti sholat sendirian itu adalah sholat yang tidak sah. Sebab Rasulullah ancam dibakar. Nah, itu. Nah, ini dari sudut pandang mereka. Ya. Baik. Meskipun demikian, bagi orang yang berpandangan bahwa ini sunnah muakkadah saja, ini nanti hadis diarahkan dengan makna yang berbeda. Jadi ini tergantung sudut pandang, tergantung bagaimana menafsiri hadis tersebut. Tapi bagi orang yang melihat, oh ini ancaman dari Rasul, berarti sholat berjamaah itu harus dilaksanakan, tidak bisa ditinggalkan berarti tidak sah. Kenapa? Karena ada ancaman tadi. Baik, saya lanjutkan hadis berikutnya yang menyatakan tidak sah sholat tanpa berjamaah. Ya. Atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ya, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang buta matanya.
yang disebutkan dalam riwayat yang lain, yaitu sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu yang biasa menjadi muadzinnya Rasulullah SAW. Ya. Nah, Ibnu Ummi Maktum ini buta memang. Nah, itu. Lalu kemudian mendatangi Rasulullah, faqala ya Rasulullah, lalu Ibnu Ummi Maktum mengatakan, wahai Rasulullah, innahu laisa li qa'idun yakuduni. Sesungguhnya aku ini tidak mempunyai orang yang menuntunku, karena orang buta butuh dituntun. Ya. Ilal masjid, untuk sampai ke masjid. Ya, sebab rumahnya ya dibilang dekat-dekat. Ya. Tetapi namanya orang buta, meskipun dekat, itu kan butuh diarahkan, digandeng, dituntun untuk ke masjid ini. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyurahhisa lahu. Maka Ibnu Ummi Maktum meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diberi keringanan bagi dirinya. Kenapa? Karena buta matanya, tidak bisa melihat, tidak ada yang menuntun. Jadi minta diberi keringanan agar diperbolehkan sholat di rumah sendirian, tidak ikut jamaah. Ya. Fayusalli fi baitihi, agar ia bisa sholat di rumahnya. Nah, ketika diminta seperti itu, Rasulullah SAW pada asalnya memberi keringanan. Kita lihat di sini, farakhasalahu, maka beliau kemudian memutuskan memberi rukhsah, memberi keringanan untuk Ibnu Ummi Maktum yang matanya buta ini. Baik, silakan, tidak masalah. Lalu kemudian Ibnu Ummi Maktum beranjak pergi kembali ke rumahnya. Falamma walla, maka tatkala Ibnu Ummi Maktum tadi berpaling hendak pergi, da'ahu, tiba-tiba Rasulullah memanggil Ibnu Ummi Maktum tadi, sini. Gitu. Jadi belum sempat pulang, sudah mau berangkat, sini balik. Nah, itu. Faqal, maka Rasulullah bersabda, bertanya kepada Ibnu Ummi Maktum, hal tasma'un nida bis shalah, apakah engkau bisa mendengar adzan untuk salat ini? Qal, Ibnu Ummi Maktum jawab, na'am, iya, bisa mendengar, sebab ketika ada yang adzan, Bilal misalnya, adzan duhur, adzan asar, itu Ibnu Ummi Maktum masih bisa mendengar dari rumahnya. Berarti jaraknya dekat. Sebab apa? Sekuat apapun orang adzan di masa itu tanpa speaker, ya, pengeras suara, itu paling-paling 100 meter jarak suaranya. Kita teriak Allahu Akbar di pinggir jalan, yang bisa dengar kita paling-paling jarak 100 meter, 200 meter sudah tidak terdengar. Nah, itu. Nah, di sini ditanya, apakah engkau mendengar? Iya, mendengar. Berarti rumahnya Ibnu Ummi Maktum itu dekat, mampu mendengar suara muadzin dari masjid tadi. Qal, maka Rasulullah bersabda lagi, fa'ajib, kalau begitu penuhi panggilan tersebut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah, penuhi. Nah, kita lihat di sini kemudian salah satu istilal atau sudut dalil dari pendapat ini adalah kalau orang yang buta matanya saja diminta untuk menjawab, menghadiri adzan tadi, sholat berjamaah, apalagi yang melek, kan begitu. Apalagi yang melihat. Dan ini bukan kemudian jarak 2 kilo, 10 kilo hadir, tidak. Dekat. Nah, itu. Kalau begitu, tidak sah sholat, tidak ada rukhsah bagi orang-orang yang kemudian mendengar azan dalam kondisi normal tadi. Nah, itu. Nah, ini pandangan ini. Baik. Ini dari pendapat yang kedua. Saya lanjutkan dari kelompok yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Ada disebutkan hadis yang tadi sudah kita baca tentang sholatul jamaati tafdulu sholatal fadhi bi 27 darajah, bahwa sholat jamaah itu mengungguli sholat sendirian dengan 27 derajat. Yang titiknya adalah Rasulullah SAW mengakui adanya sholat sendirian itu. Berarti menghadiri sholat jamaah menurut pandangan ini sunnah muakkadah hukumnya. Ya, tidak sampai kemudian wajib atau fardu ain. Baik, saya lanjutkan. Dalil yang kedua, Rasulullah bersabda, inna a'dhaman nas ajran fis shalah ab'aduhum ilaiha mamshan. Sesungguhnya orang yang paling besar ganjarannya dalam sholat itu adalah yang paling jauh menuju sholat tersebut jarak berjalannya. Nah, itu semakin jauh semakin besar pahalanya. Fa'abaduhum, dan juga yang paling jauh lagi. Walladzi yantadirus sholata hatta yusalliyaha ma'al imam, dan orang yang duduk menunggu, ya,
sholat hingga kemudian ia melaksanakan sholat tersebut bersama seorang imam, berarti dalam jamaah, ya, a'dhamu ajran minalladzi yusalliha tsumma yanam, maka itu lebih besar pahalanya dari orang yang sholat tersebut lalu kemudian tidur. Nah, ini kalau bicara tentang tidur, ini berarti sholat isya. Orang habis maghrib kemudian menunggu tidak pulang, menunggu nanti supaya sholat isya bersama imam lagi, itu jauh lebih besar kata Rasulullah daripada orang yang kemudian nanti setelah sholat maghrib terus tidur, baru nanti agak tengah malam, agak mendekati tengah malam baru bangun sholat isya. Ada yang seperti itu, sebab Rasulullah SAW itu disebutkan dalam salah satu riwayat bertanya kepada para sahabat, apakah kaum wanita dan anak-anak sudah tidur? Kalau mereka menjawab, iya ya Rasulullah, nah itu maka ditunda sampai tengah malam, mendekati jam 11 baru kemudian dibangunkan lagi adzan lalu sholat isya. Tapi kalau kemudian kaum wanita masih bangun, ayo sudah sholat isya sekarang. Nah itu, jadi tergantung situasi. Maka di sini orang yang menunggu hingga sholat isya lalu kemudian sholat berjamaah lalu kemudian selesai, nah ini pahalanya lebih besar, yang menunjukkan ada perbedaan antara yang sholat bersama imam dengan orang yang sholat tidak bersama imam. Dua-duanya diakui oleh Rasulullah, berarti ada sunnah muakkadah untuk yang sholat berjamaah. Nah ini maksudnya. Baik. Wa fi riwayah Abi Quraib, dan disebutkan dalam riwayat Abu Quraib, hatta yusalliyaha ma'al imami fi jama'atin, hingga dia sholat bersama imam di dalam jamaah, yang menunjukkan ada keunggulan dalam sholat berjamaah tadi. Baik, saya lanjutkan. An Abi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absara rajulan yusalli wahdah. Satu ketika Rasulullah SAW melihat seorang lelaki sholat sendirian, sholat fardu tapi sendirian. Jadi rupanya entah musafir atau bagaimana, datang ke masjid Rasulullah SAW, sholat sudah dilaksanakan, dia terlambat, lalu kemudian sholat sendirian. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu, apakah ada lelaki yang mau bersedekah kepada orang ini, yaitu dengan cara ia sholat bersama si fulan ini. Nah, itu yang berarti menunjukkan kalau seandainya tidak ada yang mau bersedekah, ya, tidak ada yang mau sholat bersamanya, maka sholatnya tetap sah dan diakui oleh Rasulullah sendirian. Nah itu, yang berarti sholat jamaah itu ada sunnahnya, ada keunggulannya. Tapi tidak berarti kemudian sholat sendirian itu tidak sah. Nah ini yang diambil dari hadis ini. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya, ini yang terakhir, ya. Jadi kelompok yang keempat yang menyatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain. Disebut fardu ain ini berarti tiap orang wajib berjamaah, ya, tidak boleh meninggalkannya. Bagaimana kalau meninggalkannya? Kalau meninggalkannya maka tetap sholatnya sah, tetapi ada dosa di situ meninggalkan berjamaah. Nah, baik. Kelompok ini banyak membawakan dalil dari ayat-ayat Al-Quran. Saya ringkas saja, ya karena panjang. Yang pertama yaitu surah An-Nisa ayat 102. Ya, ayat ini berbicara tentang tata cara melakukan sholat khauf. Sholat khauf itu kan sholat yang dilakukan saat perang, dalam kondisi takut, musuhnya ngepung, musuhnya hendak menyerang kapan saja, tapi sambil sama-sama menunggu. Ketika datang waktu sholat, misalnya zuhur, ya, saat dalam kondisi perang, maka Rasulullah diperintahkan untuk sholat menggunakan dua sof. Sof yang pertama sholat, yang satu berjaga. Dalam kondisi sholat juga. Jadi dua-duanya sholat, tapi yang satu berjaga, yang satu sholat. Lalu kemudian ketika ini sudah selesai, tukar tempat. Lalu kemudian yang berjaga tadi sholat, yang sholat tadi sekarang berjaga. Nah itu. Nah di sini kita lihat ada makna tertentu, bukan masalah kaifiyah sholat khaufnya, tapi dari segi dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi perang yang berbahaya seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beri keringanan untuk meninggalkan sholat. Tidak, tetap diperintahkan untuk sholat. Perang ini, perang itu kan berbahaya, mestinya ada darurat di situ, mestinya ada rukhsah di situ. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memerintahkan kaum mukminin untuk sholat dalam kondisi ketakutan, dalam kondisi perang tersebut. Artinya, secara logika, kalau saat perang saja wajib berjamaah, tidak boleh, sudah ini satu soft sholat, yang lain berjaga-jaga,
berbaris menghadapi lawan. Kan bisa saja begitu tekniknya. Tapi Allah perintahkan dua-duanya sholat. Dua barisan tadi. Yang menunjukkan bahwa kalau dalam kondisi perang saja diwajibkan berjamaah, tidak boleh kemudian berjaga-jaga, tetap ikut imam, apalagi kalau dalam kondisi aman. Nah itu. Berarti apa? Fardu ain. Nah ini, kalau dalam kondisi berbahaya saja tetap wajib jamaah, apalagi dalam kondisi aman. Nah itu yang diambil dari ayat ini. Baik, saya lanjutkan yang berikutnya. Surah Al-Baqarah ayat 43. Di sini disebutkan wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar rakiin, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang ruku. Nah itu. Intinya apa? Namanya rukuk bersama orang-orang yang ruku itu berarti jamaah. Tidak mungkin disebut bersama orang-orang yang ruku kalau kita sendirian. Nah itu. Berarti ini diambil dari ayat ini isyarat bahwa diperintahkan untuk sholat itu sholatnya berjamaah, ma'ar rakiin, bukan ma'a wahdika, bukan engkau sendirian, tapi bersama dengan orang-orang itu. Tapi ini tentu saja masih bisa didiskusikan, sebab yang menganggap ini sunnah muakkadah itu menjawab ayat ini itu secara umum, sebab disebutkan juga dalam ayat yang lain wakunu ma'as shodiqin misalnya, dan tetaplah kalian bersama orang-orang yang jujur. Apa berarti kemudian kita terus mengikuti orang jujur kemana-mana? Tidak juga. Nah itu artinya lafaz-lafaz yang umum seperti ini tidak kemudian diarahkan langsung ke jamaahnya. Baik, saya lanjutkan ayat berikutnya, surah An-Nur ayat 36 sampai 37. Ya. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Baik, saya ringkas di sini ada firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Dari antara kaum mukminin itu ada laki-laki, kelompok kaum pria yang kemudian tidak lalai oleh perdagangan ataupun jual beli mereka untuk ingat kepada Allah dan mendirikan salat. Di situ disebutkan rijalun, kelompok laki-laki, bukan rojulun, bukan satu orang. Nah itu yang menunjukkan bahwa iqamis shalah, mendirikan salat itu harus rijalun, rame-rame, jamaah, bukan satu orang. Nah ini yang diambil dari ayat ini. Baik, saya lanjutkan berikutnya, surah Al-A'raf ayat 29. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, dan luruskanlah wajah-wajah kalian di setiap masjid. Nah ini di situ disebutkan aqimu, luruskanlah kalian, bukan akim, satu orang enggak. Yang menunjukkan bahwa untuk iqamatus shalah itu berjamaah, tidak satu orang. Baik. Ini tetap maknanya sama ya, saya lewati dulu. Terus kemudian hadis tentang niat Rasulullah membakar orang-orang yang tidak salat berjamaah. Terus kemudian ini hadis tentang Ibnu Ummi Maktum yang minta rukhsah kepada Rasulullah SAW tadi, yang kemudian tetap Rasulullah perintahkan untuk mendatangi azan tersebut ya. Saya lanjutkan lagi. Ini tadi hadis yang tentang 3 orang yang berjamaah di kampung, yang menunjukkan bahwa ada ketetapan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Jadi rata-rata dalilnya sama, hanya sudut pandangnya berbeda-beda. Ada yang kemudian melihat dalil ini ketika menunjukkan sisi kerasnya, oh berarti wajib. Tapi melihat, oh enggak, ini kan masih Rasulullah masih berniat membakar, tapi Rasulullah kan tidak pernah membakar betulan. Nah itu, ada yang beralasan seperti itu. Kan Rasulullah tidak pernah membakar betulan kaum mukminin. Ya, kalau begitu tidak sampai wajib, hanya sunnah muakkadah. Jadi memang diskusi-diskusi para ulama terkait tentang hadis-hadis ini simpang siur, ya kita sebut begitu, dan terus berlanjut sepanjang zaman. Baik, saya lanjutkan hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Tadi itu sudah kita bahas, yang kemudian sudut pandangnya berarti fardu ain tetapi tidak sampai menjadi syarat sahnya sholat. Ya, masih diperbolehkan kemudian sholat sendirian, tetapi ada dosa karena meninggalkan jamaah tadi. Baik. Ya, dari banyak itu, dari banyak hadis dan dalil yang kita baca ini kan akhirnya memang cukup membingungkan.
Jangankan kita, ya, para ulama yang kemudian ada di lembaga-lembaga fatwa modern zaman sekarang itu juga fatwanya berbeda-beda. Saya tunjukkan beberapa di sini. Yang pertama saya ambil dari Darul Ifta Al-Misriyah, lembaga fatwa Mesir, ulama-ulama Al-Azhar yang biasanya mengisi lembaga ini. Mereka memfatwakan bahwa sholat jamaah itu fardu kifayah. Nah, ini kan ada salah satu pendapat tadi, fardu kifayah. Ya. Kemudian untuk Saudi ada Lajnah Daimah lil Buhus wal Ifta, komite tetap untuk riset dan fatwa Saudi Arabia, itu memfatwakan bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Kenapa begitu? Ya karena mereka kebanyakan orang-orang madhab Hambali, ulama-ulama, profesor, doktor, tapi dari madhab Hambali. Nah, madhab Hambali itu mewajibkan fardu ain. Nah, maka kemudian di sana itu tidak ada istilahnya orang kemudian sholat di rumah, tidak, jamaah. Nah itu. Kemudian di Indonesia bagaimana? Ya, Majelis Tarjih Muhammadiyah memfatwakan bahwa sholat jamaah itu sunnah muakkadah. Bisa dilihat di majalah Suara Muhammadiyah tahun 2018. Ada fatwanya itu. Artinya di sini kita lihat beda lembaga saja beda juga fatwanya. Ada yang menyatakan wajib ain, fardu ain. Artinya apa? Di sini memang tidak bisa kemudian kita pastikan bagaimana hukum sholat jamaah itu. Tetapi yang jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong umatnya, terutama kaum lelaki, untuk menghadiri sholat jamaah. Yang pertama syiar. Kenapa? Itu tadi. Yang pertama syiar. Yang kedua 27 derajat. Ya. Yang ketiga bagaimana Rasulullah menunjukkan besarnya pahala orang yang semakin jauh rumahnya dari masjid itu. Nah, itu. Artinya di sini banyak fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan, termasuk fadilah yang menyebutkan bahwa kalau ada seorang muslim yang sholat berjamaah selama 40 hari tanpa putus, maka Rasulullah jamin sudah hilang sifat nifak dari dirinya. Nah itu. Nah ini kan luar biasa. Artinya apa? Sholat jamaah itu memang betul-betul membangun pribadi seorang muslim yang kemudian selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam sholat tersebut. Nah, ini. Jadi terlepas dari berbagai macam fatwa ini, ya kalau saya pribadi memang lebih cenderung untuk melaksanakan sholat fardu dalam kondisi berjamaah ya. Sebisa mungkin 40 hari terus begitu, kecuali kalau ketika safar memang udzur, tidak bisa kemudian kita dalam mobil, dalam pesawat atau barangkali dalam kereta lalu kemudian ingin sholat jamaah, sulit nah, itu. Makanya seperti ini tentu saja pengecualian-pengecualian, tetapi secara prinsip bagaimana kemudian kaum mukminin ini tetap untuk menghadiri sholat jamaah. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, saya tambahkan beberapa masalah tambahan ya. Ada pertanyaan di sini, apakah sholat jamaah itu harus di masjid? Nah itu, ya kan, sholat jamaah itu bisa di masjid. Ada juga yang melaksanakan sholat jamaah di rumah bersama istri dan anaknya. Ini yang bapak-bapak ya. Nah itu. Terus kemudian ada yang dalam perjalanan lalu barangkali sholat jamaah di perjalanan. Nah di sini kalau kita melihat fatwa-fatwa tadi, dari keseluruhan fatwa tentang sholat jamaah, tidak ada satupun kelompok yang mewajibkan sholat jamaah itu harus di masjid. Nah ini yang ajaibnya di situ. Jadi saya baca kitab-kitab para ulama itu terkait tentang ada yang mewajibkan atau yang mengatakan sunnah muakkadah ataupun yang fardu ain dan sebagainya tadi, tidak satupun yang mewajibkan sholat jamaah itu wajib di masjid. Kenapa? Sebab ijma. Mereka juga tahu bahwa Rasulullah SAW terkadang sholat jamaahnya tidak di masjid. Misal dalam kondisi safar perang, itu Rasulullah tidak sholat di masjid. Terkadang pernah juga Rasulullah berkunjung ke satu kampung di Madinah, di pinggir Madinah itu, lalu kemudian sholat jamaah dengan beberapa orang di situ. Nah itu. Lalu kemudian maghrib baru sholat jamaah di masjid beliau, yang menunjukkan bahwa tidak harus di masjid. Nah ini. Sebab apa? Nah, di sini kita lihat Rasulullah SAW itu diberi 5 hal yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum beliau. Salah satunya waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, dan dijadikanlah untukku permukaan bumi ini sebagai tempat sujud dan alat untuk bersuci. Kita tayamum menggunakan permukaan bumi. Ya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli. Maka lelaki manapun dari umatku yang jumpa waktu sholat, hendaklah ia sholat dimanapun dia berada.
Nah itu. Makanya di zaman Rasulullah SAW ketika safar masuk, ini sudah zuhur, azan sendirian. Bahkan ada riwayat Rasulullah memuji seorang penggembala yang di luar kota menggembalakan domba sendirian, lalu ketika tiba waktu sholat dia azan sendirian, tidak ada yang hadir karena dia sendirian, lalu sholat sendirian, maka suara azan yang didengar oleh pohon, batu, dan bumi itu nanti akan menjadi saksi untuk dia ketika di akhirat kelak. Itu disebutkan oleh Rasulullah, padahal sholat sendirian. Artinya apa? Tidak harus kemudian sholat jamaah itu di masjid. Itu prinsip memang, tapi ya ini tadi Rasulullah SAW, ya, kalau kita melihat praktek beliau, itu memang sangat menekankan untuk sholat berjamaah di masjid. Nah, itu. Kapan Rasulullah tidak berjamaah di masjid? Ada. Rasulullah saat sholat saat sakit 2 pekan sebelum beliau meninggal dunia, itu berada di rumah beliau. Padahal rumah beliau di sebelah masjid. Jendelanya, pintunya itu di sebelah masjid. Kalau beliau buka, para sahabat senang. Wah, ini nanti diimami oleh Rasulullah. Oleh Rasulullah, silakan. Ditutup lagi pintunya. Kenapa? Karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengimami itu. Pernah juga Rasulullah dalam kondisi sakit minta dibopong oleh Ali bin Abi Thalib dan Ibn Abbas, Al-Abbas gitu, yang kemudian mengimami di hadapan Abu Bakar As-Siddiq dalam kondisi duduk. Itu juga ada. Artinya di sini kita bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi sakit pun berusaha untuk menghadiri salat berjamaah. Nah itu fadilah yang luar biasa. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, sudah masuk nih. Ya, saya hentikan dulu. Ya, yang muadzin monggo. Alhamdulillah, syukurlillahi wahdalah wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah. Sesi tanya jawab nggih. Ya, saya persilakan barangkali dari para jamaah yang hendak bertanya terkait tentang sholat berjamaah. Monggo, yang pria, bapak-bapak. Monggo. Jadi untuk sholat berjamaah, misalkan kita sholat berjamaah dengan keluarga di rumah, diadani di rumah, itu boleh kan? Kalau memang dinyatakan bahwa sama saja bumi itu tempat sholat yang bukan. Terus buat apa dibangun masjid? Kalau semuanya itu bisa sebagai masjid, kan nggak ada bedanya. Baik. Jadi pertanyaannya terkait tentang masjid, nggih. Kenapa kemudian kita bangun masjid? Nah, ini memang dikhususkan masjid di masa Rasulullah itu tujuan utamanya untuk sholat Jumat. Nah ini, sebab sholat Jumat itu tempatnya khusus, ya, yang kemudian tidak bisa dilaksanakan di tempat-tempat misalnya lapangan atau barangkali mungkin di musola, tidak. Sebab ada syarat-syarat khusus untuk masjid yang kemudian ada haknya di situ. Hak untuk sholat Jumat, hak tahiyatul masjid dan seterusnya. Makanya di sini yang membedakan kenapa kemudian yang lebih luas lagi para ulama sepakat bahwa sholat Jum'ah itu fardu ain. Wajib jamaah, tidak boleh ditinggal. Tapi kalau sholat jamaah, yaitu tadi saya sebutkan berbagai perbedaan pendapat. Makanya kemudian terkait tentang sholat jamaah di rumah, memang harus ada adzan dan iqomatnya. Nah ini, seperti tadi disebutkan, Rasulullah 3 orang itu adzani untuk diimami. Nah itu, yang berarti ada adzan, yang kemudian ada iqomat. Sehingga tidak bisa kemudian, meskipun di rumah dilakukan itu, tidak bisa kemudian ditinggal adzan dan iqomatnya, karena ada perintah itu. Hanya memang seperti tadi saya sampaikan, ini saya sebutkan di sini, hukum sholat berjamaah di rumah itu bagi yang menyatakan itu fardu kifayah atau sunnah muakkadah memang sah, tetapi nilainya sangat ringan dibanding dengan sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Ada unsur fadilah yang disebutkan oleh Rasulullah cukup banyak tadi. Jadi mudah-mudahan menjadi penjelas. Mengapa kemudian kita membangun masjid khusus itu? Kenapa Rasulullah membuat Masjid Nabawi? Kenapa tidak kemudian sholat di mana saja? Karena itu tadi ada fungsi lebih dibanding dengan permukaan bumi secara umum. Oke. Monggo silakan yang lain. Ibu-ibu barangkali saya beri kesempatan.
Oke. Baik, bila tidak ada, Bapak-bapak juga masih mungkin? Baik, bila tidak ada, mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah kita sama-sama berusaha untuk menjadikan masjid ini, masjid manapun makmur. Jadi ketika disebutkan takmir masjid misalnya, ya, dari kata-kata ammar ya'mir, memakmurkan masjid, ya tentu saja dibikin di sini sholat jamaahnya dan seterusnya. Oleh karena itu tidak hanya takmirnya saja yang sholat berjamaah di masjid, tapi juga yang lain. Gitu. Ya, sebab itu tadi, seperti tadi disampaikan, kalau kemudian kita membuat masjid, lalu kemudian sholatnya, mohon maaf nih, saya tidak berharap ini, mudah-mudahan softnya penuh, kan begitu, makmur masjidnya. Tapi kalau kemudian ada masjid yang softnya hanya sholat apapun cuma satu, bahkan subuh cuma 5 orang, lalu kemudian kalau siang hari ditutup, tidak makmur masjidnya. Nah, jangan sampai kemudian kita punya masjid yang seperti itu, mati. Padahal di masa Rasulullah, bahkan orang kemudian suka ke masjid. Nah, itu terikat dengan masjid. Nah, itu yang kemudian dijanjikan Rasulullah. Nanti orang yang hatinya ya ta'allaqu bil masajid, yang selalu terikat dengan masjid, Rasulullah janjikan akan diberi perlindungan, diberi naungan. Maka mudah-mudahan kita semua terikat hati kita dengan masjid. Kalau tidak ke masjid, tidak enak. Nah, itu. Merasa nyaman di masjid. Maka mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita, beri hidayah kepada kita, supaya kita tetap selalu suka ke masjid. Nah, itu jauh lebih baik daripada ke tempat lain. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.